jam 9 ini tuh fokusnya breeding serval. Sekarang serval. Sekarang serval. Emang awalnya apa? Awalnya? Dulu kita di British Shorthair. Ini saya tahu ini yang punya orang Jakarta udah ada dari mukanya gitu. udah kelihatan. Ya ampun, iya ya, aku bisa baik banget kayak gitu ya. Guys, ini bener jarang loh guys kalau yang kayak gini guys. Itu belum ada yang punya. Sini, ini agak pemalu dikit. Agak Sini, pemalu bentar. nih. Anak orang asing, tapi baik. Yang biasa aku lihat tuh kayak gitu tuh. Gitu loh guys. Tuh, kelihatan tuh sih si telinganya tuh langsung dilipet gitu ya Kang ya kalau Ya. dia lagi mau ngising tuh ya. Nah, kita sambil Malu-malu main dia, bola. guys. Pakai bola dia ya, bener Sam. Oh itu langsung keluar kan? Tuh. Main bola. Nah ini udah nih. Ya bener-bener. Ambil. Nah, Idih. tuh. Dilahun juga bisa. Dilahun bahasa Inggrisnya naon? Bangku. Oke guys, jadi di video kali ini kita lagi bareng sama Kang Feby di sini ya. Di jam 9 ini ya. Jam 9 apa Kang? Maksudnya tuh jam 9 tuh apa nih? Jam 9 kalau buka usaha. Oke. Bukanya jam 9, Ya. tutupnya jam 9. 12 jam berarti ya. 12 Berarti jam. rajin ya. Oke, kira aku baru bangun jam 9. Wah, Jadi jam 9 ini tuh fokusnya breeding serval. sekarang serval. Sekarang serval. Emang awalnya apa? Awalnya? Dulu kita di British Shorthair. Oh iya sempet. Ini yang begini-gini awalnya British Shorthair dulu. Awalnya Ya British. ampun, kok good boy ya awalnya ya. Terus kenapa bisa jadi di sini? Ya, terus kita coba ngambil karakal sama serval. Oke. Nah, karena karakalnya agak susah untuk di breeding, Iya, iya, fokuslah ke serval. Oh cocoknya serval berarti ya. Aku tuh pernah lihat Ahnya juga di YouTube tapi kayak di villa gitu ya. Ini pindah tempat berarti. Pindah kan kesini, tempat kan? ke rumah. Wow, tapi udah lama banget sih itu YouTube itu 4 tahun 5 tahun lalu ya kayaknya. Betul. Berarti udah lama dong ya di per serval-servalan ya. Betul. Jadi saya dulu waktu impor pertama itu di 2018. 2018. Wah, aku belum mulai YouTube itu. Terus gimana tuh? Datang di usia 2 bulan setengah, 1 jantan, 2 betina. Oh, awal mula dari semua yang ada di situ tuh itu tuh. Memang niatnya Oke. mau breeding. Oke, dan sekarang sudah ada anakan-anakan yang sebanyak ini. Aku tuh tadi agak kaget karena ini anakan awalnya itu di luar sini dikencarin pada jalan-jalan dan yang aku tahu serval tuh galak. Kayak di tempat seperti ini Pak, mungkin udah kesana kali, udah kemana kali gitu Ya. kan, digigit-gigit. Tapi ini kok bisa sebaik ini gitu. Kaget banget guys ya. Wow, ini tuh dikandang-kandangin sesuai usia. Sesuai umur. Oh gitu. Ini yang paling tertua, lahir di 18 dan 28 Maret, beda indukan. Ini inget loh sampai tanggal-tanggal. Ya, harusnya ada 5, Kang. Ah. Jantan semua. Oke. Cuman yang 3 udah berangkat. Oh udah berangkat. Udah berangkat ke adopter. Oh iya, jadi teman-teman juga sebenarnya kalau misalnya ada yang tertarik adopsi dan lain-lain mungkin sama aku Bisa. taruh di link deskripsi juga kali ya di bawah ya. Iya. Nah, Wow. ini udah 2 kali vaksin. Oh iya. Jadi vaksin pertama itu 2 bulan, vaksin keduanya di umur 3 bulan. Oh, gitu. Nah, ini Iya, umur iya. 3 bulan lebih 2 minggu, kurang jadi lebih 2 lah. bulan lebih 2 minggu ya? Ya, Kok kayak santai ya? kayak santai. Nggak, aku tuh pernah ya ngeliat kayak gini. Gini aja udah hising ya. Iya, di sini aja udah gitu. Apalagi sama orang Gimana asing ya. Aku kan baru pertama kali ketemu mereka, guys. Kenapa mereka santai? Ini ya? satu, mungkin besok lusa berangkat Jakarta ini. Oh, ini udah ada yang mau Udah ada yang minang juga punya. nih. Wow, Nah, kalau guys. yang ini masih available lah. Ini sebenarnya kalau ada orang yang mau di seluruh Indonesia juga bisa aja. Bisa, kita Atau luar pulau juga bisa aja. ya sebenarnya. kita bisa kirim lah. Ya ampun guys, kok karakternya Tuh kedengeran nggak bunyinya barusan gitu bunyinya? gitu ya? Tidak sesuai wajahnya. Ternyata dia sangat baik ya. Ini ada caranya Kang biar baik kayak gini Kang. Kok aneh ya? Jadi Aneh sih. dia itu lahir bareng sama induknya sampai 2 minggu aja. Induknya. Oh Jadi- ini induknya. Ya. Itu ada juga di sini sebagian induknya gede-gede. Terus habis itu kayak gini gimana tuh? Jadi eksklusif full ASI induknya itu selama 2 minggu. Nah nanti udah umur 2 minggu kita sapi, ambil dari induknya, bawa masuk ke dalam rumah, kita hand feeding. Hand feeding. Pakai susu botol nanti kita praktekin ya hand Oh iya, feeding. sebanyak ini di hand feeding. Berarti Hand satu di hand feeding, feeding nih. iya. Gila ya. Nah karena kalau dia nggak kita hand feeding, karakternya nggak bakalan begini. Oh, ini adalah hasil-hasil dari hand feeding gitu ya. Ya. Berarti emang udah ada penyesuaian sama manusia juga Ya, ternyata, guys. dari umur 2 minggu. Nah, dia bisa aja hidup bahkan mungkin lebih sehat, lebih gede kalau bareng sama induknya terus. Misalkan sampai umur 2 bulan. Oh, begitu ya? Baru kita ambil. Tapi Iya. pasti galak. Oh, tapi pasti galak ya? Pasti, karena dia akan balik lagi ke sifat aslinya. Ya. Aku sih kalau misalnya ngelihat kitten serval sebanyak ini sih baru di sini. Paling aku lihat kayak 2-3 ekor gitu kan, misalnya kan kayak di kandang kayak. Jadi dia nih kalau bareng sama induknya umur 2 bulan, nggak bakal ada orang yang mau, Kang. Iya ya, kayak gitu. Nah, jadi mengharuskan kita nyapih anaknya di usia 2 minggu, kita atur, kita treat karakternya supaya bisa kayak minimal kayak nggak sama kayak kucing domestik pun, tapi nggak hising lah. Iya. Tapi kan kalau misalnya 100% kayak kucing domestik mah ya agak susah. Susah. Soalnya kan emang dia kan secara alamiah ada karakter Betul. keliarannya itu ya. Betul. Tapi dengan
karakter yang sebaik ini sih aman banget sih. Aman. Ini kalau misalnya ada yang dikeluarin kayak gitu bisa nggak sih Kang? Bisa. Dikasih waktu kita Kang? Bisa. Kalau nggak, ini kan tadi kan udah ngobrol juga ya guys ya. Sebaik-baiknya mereka juga tetap ada si paling Ada baik yang judes. sama si paling berandal gitu loh. Kalau bisa mah yang baik gitu kan. Nah, ini kesini dulu nih Pak Dok. Gimana tuh ini? Ini itu yang kelahiran April. Ini Maret, ini April, beda Berarti sebulan nih. ya 2 bulan setengahan lah. Ini baru vaksin pertama di umur 2 bulan kemarin. 2 bulan setengah ini. Ya, jadi 2 indukan. Oh gitu. 16 April dan 20 April. Yang 20 April lahir 2 ekor, yang 16 April lahir 3 ekor. Jantan betina ini. Oh jantan betina ya. Nah, tapi ada yang judes. Ada yang judes itu kenapa? Tapi saudara-saudaranya nggak judes, dia doang yang judes tuh. Ya, jadi pada saat saya sapi nih di usia 2 minggu, saya bawa ke dalam rumah, saya hand feeding kan semuanya pasti judes. Karena kan Iya benar. tangan manusia baru dia cium. benar. Iya, Jadi ketika nempelin dot susu pun, dia mundur-mundur seharian itu. Hari kedua baru mau nyusu. Ih, susah banget ya. Karena lapar. Oh, mau nggak mau. Mau ya? nggak mau. Saya judes tapi saya lapar. Nah, ketahuan karakternya yang paling judes itu ada setelah usia 1 bulan. Oh gitu. Jadi dia tuh benar-benar nggak berubah gitu. Maksudnya perubahannya tuh nggak terlalu signifikan. Ya. Gitu. Iya ising begitu Tapi ya. sejudes-judesnya nih, yang judes tuh paling Iya belakang. sih, kelihatan lagi guys. Sejudes-judesnya dia tetap masih bisa di hand feeding. Aku lihat-lihat. Masih di video. Kalau yang lain kan tuh cuek-cuek ya. Itu aneh sih. Itu. Cuek-cuek kayak gini tuh aneh sih. Ini Itu yang biasa aku lihat tuh kayak gitu tuh. Gitu loh guys. Tuh. Kelihatan tuh sih si telinganya tuh langsung dilipet gitu ya Kang ya kalau Ya. dia lagi mau ising tuh ya. Nah tuh biasanya kayak gitu guys. Jadi memang diciptakannya itu memang sifat itu masing-masing, nggak sama. Iya. Ini walaupun yang ini baik, yang itu baik, tapi punya sifat yang berbeda juga. Bener sih, maksudnya ada aja bahkan saudara kembar kita, misalnya kita manusia nih ada saudara kembar benar-benar kembar identik itu sifat juga bisa beda. Beda. Kan? Satu ada yang introvert, satu ada yang extrovert. betul. Padahal cara didiknya sama mereka juga punya karakter genetik bawaan berarti ya. Oh menarik banget sih ini. Sekali lahiran bisa berapa sih Kang? Rekor terbanyak deh. Wah, kalau bicara rekor terbanyak saya pernah 8. Serius sampai 8 ekor? Iya. Tapi prematur mati semua. Oh iya, malah kurang ini. Kurang. Kayak istilahnya nutrisinya mungkin kebagi-bagi kebagi. ini kali ya. Iya. Kemudian pernah 7. Oke, gitu. Yang sempat terbanyak hidup itu 4. Oh 4 terbanyak 4 ekor. hidup. Tapi rata-rata 2 atau 3 ekor. Seringnya 3. Oh gitu, seringnya 3. Memang pernah juga 1. Nah, kalau 1 itu disebutnya sebenarnya jackpot karena anak itu pasti bagus dan pasti gede. Oh gitu, malah Itu- jackpot 1 tuh ya. Itu inceran orang-orang itu. Karena susunya eksklusif cuma ke 1 doang. Benar juga sih ya. Wah itu Gitu. oh, gede kayak segede harimau nggak sih nggak juga Itu sih. sampai sekarang masih ada calon adopter yang minta di-keep, bahkan dia bayar duluan lah katakanlah gitu ya. Gitu ya? DP-nya gitu ya. Pokoknya kalau ada yang lahiran anak 1 kasih tahu. Oh gitu ya. Wow, bahkan ada yang seperti itu. Gitu. Karena itu mungkin ya secara apanya ya? Secara anak kan di dalam rahim nutrisinya cuma 1. Bener sih. Sama dia dimakanin terus tuh. Iya benar. Pada saat keluar nyusuin asinya ke dia juga. Masuk akal sih itu. Gitu. Iya. Nah, lanjut sini dok. Ini udah beda lagi nih guys. Ini udah beda lagi nih. Ini yang paling. Ini paling bontot, lahirnya 6 Mei. Ya ampun. Namanya udah Ini 1 gede. jantan, 2 jantan, 1 betina. Tapi kalau ini saya pastikan karakternya nggak ada yang judes. Oh emang Udah dari awal- kelihatan. oh, dari awal kayak gitu ya. Ini udah baik semua ini. Iya, aku tuh agak kaget sih sebenarnya karena ini kan banyak banget anakan dan setahu aku tuh serval itu tuh ya guys, anaknya tuh susah dirawat gitu loh. Susah. Ini bisa loh ngerawat kayak gini. Ini langsung berhasil kayak gini atau ada perjalanan atau gimana Kang? Saya penasaran nih jadinya nih guys. Langsung berhasil setelah 5-6 tahun. Aduh lama ya. Kayaknya saya sudah menyerah deh. Di tahun pertama saya udah menyerah itu. Udah gagal nih. Bukan rezeki ini 6 tahun. Ya mau ceritanya dok. Gimana coba penasaran? Nah, jadi kan 2018 datang nih mereka. Oke. 2020 pada saat waktu mau COVID awal itu ada yang lahiran, jadi udah berhasil breeder. Oh berarti sampai lahir udah berhasil Udah nih? berhasil. Seneng nih. Seneng. Oh, gue breeder Lahir. profesional nih, gue berhasil nih gitu. Lahir 3 ekor bahkan udah segede gini Kang. Udah 3 bulanan. Oh gitu udah segede ini. Oke. Satulah berangkat ke adopter, yang 2 masih ada di tempat saya. Yang di tempat adopter mati. Yang 1 saya bawa ke klinik, mati di klinik. Yang 1 mati di tempat saya. Lah, padahal udah segede ini. Iya, tiba-tiba panas, Hah? mati. Ya
asumsi dokter sih kena COVID. Nah pada saat itu masih simpang siur, kucing bisa nggak kena COVID? Oh iya. Nah setelah itu kejadian katanya di zoo ada singa yang kena COVID. Oh gitu ya. Nah saya mikirnya udahlah kena COVID aman, udahlah biarin ya. Gitu. Oh jadi kayak istilahnya ini gara-gara COVID nih, gue bisa tapi mah COVID lah gitu. COVID, oke. Karena Terus terbukti kan udah sampai 3 bulan kan. Iya sih masih gede ini sih, iya. Terus. Nah, lahiran berikutnya. Oke, singkat ceritanya dari situ 2020 itu sampai 2025 Oktober, saya nguburin 140 ekor kurang lebih. Dari yang umur sehari, 2 hari, 2 minggu, seminggu, 2 bulan. 140 ekor. Aduh, guys, 140 ekor. Aku tahu lah ya ini range-nya berapa. Saya ada sih videonya, cuman pasti saya nggak posting karena kan ngeri. Jangan deh, aku juga nyesek aja lihatnya ini ceritanya juga. Jadi dulu 140 ekor tuh bentar, ini tuh bayinya, indukannya semua itu total 140 ekor. Indukannya kurang lebih 4 ekor lah yang mati. Indukan itu. Anak-anak bayinya. Nah, jadi waktu itu kalau di villa kan saya taman halamannya banyak tanah yang kosong. Jadi ketika ada yang mati saya langsung kubur, ada yang mati langsung kubur. Nah, saya takutnya villa itu cuacanya jelek karena anginnya kenceng, dingin. Makanya saya pindah ke sini lah ceritanya ke rumah. Saya bawa masuk ke dalam rumah. Ternyata di sini juga mati terus. Oh, berarti bukan itu alasannya tuh? Bukan ternyata. Tapi kok 140 ekor tidak menyerah? 140 ekor loh guys yang meninggal loh itu. Akhirnya kan menumpuk si bayi servalnya karena di sini nggak ada lahan tanah yang ini nggak enak, ini klaster soalnya. Iya. Jadi saya kumpulin di freezer, saya simpen dulu, nggak langsung dikuburin. Nah pada saat itu udah total 34 ekor kalau nggak salah ya di freezer. Teman saya nawarin, udah kubur di sini aja, saya ada tanah kosong di daerah Husein, masih di Bandung juga. Ya ampun, itu datang ke sana nguburin, tuh sampai saya videonya juga sedih ya buat dokumentasi aja lah. Iya, aduh itu penguburan massal, serval itu segede apa rata-rata tuh yang meninggal? Segede-gede gini, ada yang umur 2 hari, 4 hari, 2 minggu. Oh berarti setelah berhasil 3 bulan itu survive terusnya kena COVID, menurut si Kang Febi ini nextnya bahkan 3 hari 4 hari pada meninggal gitu ya? Itu gara-garanya saya menerapkan SOP yang salah. Setelah saya tahu ya. Berarti awalnya nyalain siapa tuh? Awalnya nyalain villa ya? Pokoknya nggak ada yang disalahin sih. Karena dokter pun kalau misalkan ada yang mencret, diare gitu ya, muntah, saya bawa ke klinik, SOP-nya SOP kucing ras. Kan dokter juga pada belum tahu dia harus apa yang disamain. Karena dia kan kalau vaksin pun dosisnya sama kayak kucing ras. Padahal aslinya mah lebih atau sama? Enggak sih kalau vaksin doang. Nah makanya acuannya ke situ. Jadi apapun jenis obat apa ya samain gitu ya. Samain. Iya. Nah di situ saya udah hopeless. Kang di 2025 Oktober itu ya. Akhirnya saya ngadulah ke breeder saya di Rusia waktu pertama ini beli. Sebenarnya ngadunya udah dari tahun-tahun sebelumnya juga. Oh jadi tuh kayak ini gimana sih caranya? Cuman breeder saya nggak ngasih tahu di Rusianya. Malah tahu malah jawabnya tenang, kamu itu baru 2 tahun. Saya aja dulu 5-6 tahun bisa berhasil. Ya, tapi rahasianya nggak dikasih. Sampai sekarang bahkan nggak dikasih. Nggak dikasih. Nah akhirnya pas 3 tahun berjalan saya laporan nggak dikasih juga. Di 2025 Oktober udah hampir menyerah lah ya. Padahal sosok lah hati 50-50 lah ya, menyerah apa enggak nih. Oh iya, oke. Nah saya curhat lagi yang terakhir kali ke breeder saya di Rusia. Ini tuh di titik terendah nih kan. Gue udah bener-bener, wah udah nih parah lah. Pokoknya udah hilang segala, padahal udah lulu lantah, Alphard hilang. Serius demi ini? Ya pokoknya kalau diceritain mah gak enak lah ya, pokoknya hilang lah ya lulu lantah. Nah akhirnya breeder saya nyaranin kamu datang ke Afrika. Ke Afrika? Ke tempat asalnya dia. Ini nyebelin sih breedernya sih orang Rusia itu sih. Udah cerita, oke, dia udah mulai buka hati, udah kesana ke Afrika gitu ya? Ya. Kocak. Nah, saya tanya kan, kenapa nggak ke Rusia aja? Iya, nggak ke Rusia. Di sini situasinya kan lagi nggak kondusif. Oh iya, ada perang itu ya. Iya sih. Dia kan punya saudara juga di Ukraina. Itu aja pada ngungsi ke sini. Oh gitu. Nah, jadi nanti kamu di sini kondisinya nggak kondusif lah kalau untuk belajar. Oke. Nah, jadi kamu saya sarankan ke Afsal, ke tempat breeder saya yang awal. Oh, jadi akan ngambil dari Rusia, orang Rusia ini tuh belajar ke Afrika. Saya akan suruh langsung ke Afrika. Ke sana tapi kontak lah saya yang Afrika itu. Nah, dia sebenarnya bisa aja ngajarin saya lewat video call dan telepon. Cuman dia nggak mau ngasih kalau saya nggak datang. Serius? Ya mungkin supaya menunjukkan kamu serius apa enggak lah gitu ya. Gila sih guys. Dan ternyata kesana juga harus bayar kalau nggak gratis ilmunya gitu. Iya. Ya ongkos lah PP apa segala macam dan bayar orang. Iya sih. Nah setelah tahu apa yang jadi
jadi masalah. Langsung nggak waktu diajarin sama dia, bla, 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 langsung nggak tuh kayak, gue salah di sini, langsung tahu tuh salahnya di mana tuh. Iya, padahal sebenarnya nggak serumit, kesalahannya itu nggak serumit yang dibayangkan. Padahal sebenarnya saya udah ngerti gitu ya. Iya. Cuman karena kita taunya dan doktrin dari para teman-teman sesama pencinta hewan, Iya. dari dokter gitu ya, SOP-nya pakai Kucing ras itu. nggak cocok. Oh guys, ternyata kayak gitu ya. Tapi karena memang itu semua sudah dilakukan, kan dulu kan udah sempat sampai 3 bulan dia meninggal gitu kan. Kalau misalnya udah dilakukan hal-hal yang tadi jadi rahasia itu, sampai gede pun aman berarti ya? 100% di tangan saya setelah hand feeding umur 1-2 minggu nggak ada yang mati. Semenjak udah tahu ilmu itu? Semenjak ada. Gila guys. Dulu matinya itu kebanyakan di tangan saya, bukan di tangan induknya. Iya, Sebenarnya dulu itu sempat saya mikirnya udahlah sama induknya aja, bodo amat lah, 2 bulan baru diambil. Tapi kan nggak ada orang yang mau, Pak Dok. Bener sih, jadi galak sih kalau Kucingnya kayak gitu galak. ya. Kitanya juga ngerawatnya juga repot. Bener sih, ya itu kalau galak tuh bener galak guys. Itu tuh bener nyerang ya Kang ya. Ya lumayan karena kan dia kukunya lumayan lah. Iya. Nah, Masuknya dia medium cat kan berarti iya. kan? Iya. Tapi kalau hasil hand feeding, kukunya bisa dipotongin. Iya. Enak ya. Kalau yang hasil sama induknya mau dipotongin gimana, dipegang aja nggak bisa. Ini dia nge loh kalau ini saya ini. Tapi ini santai loh. Iya. Nah, jadi akhirnya Pak Dok, setelah saya tahu semua apa yang mesti dilakukan, ternyata bukan nge-treat anaknya pun, induknya pun sebelum kawin, sebelum dia hamil, ada juga cara treatmentnya. Oh ya ampun. Terutama dari pola makan. Oh gitu ya. Nah, kalau ini saya kasih tahu lah, ini karena umum ya. Iya. Apa tuh gimana tuh? Gimana? Apapun hewannya sebenarnya kalau misalkan kita punya ular kayak misalkan piton, kalau dikasih ayam broiler terus kan badannya gede memang. Iya, Tapi iya. dipegang kan empuk. Nyoy. Beda kalau kita kasih ayam misalnya ayam kampung gitu. Sekel ya. Sekel. Nah, si Serval ini apalagi buat breeding itu jangan sama sekali dikasih ayam broiler. Oh, itu salah satu rahasianya. Anaknya nanti bisa prematur dan bisa stunting lah, kekurangan gizi lah gitu. Ya ampun, ternyata. Nah, jadi si Serval ini menu makannya harus disesuaikan dengan kondisi dia di habitat aslinya. Oh, oke. Jadi mesti variatif menunya, nggak bisa monoton. Oh, berarti kayak ayam tuh misalnya ayam kampung gitu juga, jangan ayam kampung terus juga Iya, jangan berarti ya. jadi dia tuh dikombinasikan dengan burung puyuh. Burung puyuh, oke. Kemudian dengan daging merahnya kambing, kerbau, sapi, Ya ampun, oke. kelinci. Kelinci. Kalau mau kita breeding. Oh iya. Jangan dong, iya. Tapi kalau kita sebagai cat lover nggak nge-breed, Iya. ini cat food aja bisa. Makan cat food bisa. Karena diajarin dari kecil. Aku baru tahu. Aku kira Ini nggak tuh saya bisa. belum kasih daging pada Iya, umur iya, segini. iya. Jadi umur segini itu susu otomatis. Susu pakai merek-merek yang udah biasa dipakai lah susunya ya. Iya. Kemudian nanti umur 1 bulan wet food, merek pabrikan, makanan basah. Iya. Ya kayak gastro gitulah, tapi yang gastronya ya. Iya. Nah nanti umur 1,5 bulan saya ajarin cat food yang kibal. Iya, mau dia. Mau. Oh gitu guys. Cat food yang kibal. Kalau adopternya minta supaya di rumah kan dia punya kucing ras nih. Iya, Makannya iya. bisa biar bareng. Saya ajarin. Oke. Nanti di umur 2,5 bulan setelah vaksin, baru tuh wet food pabrikan digabung, dikombinasikan dengan burung puyuh, dada ayam giling atau sapi giling, tapi dikukus bisa. Oh, oke. Boleh pakai ayam, Ya. tapi tetap dikukus dikombinasikan dengan wet food. Ah. Kalau untuk cat lover, karena tujuannya bukan breeding. Benar. Tapi kalau tujuannya breeding, dia harus full nutrisi. Oh gitu ya ternyata ya. Dia nggak bisa nggak makan daging merah kalau buat full breeding. Jadi bisa dibilang tuh anakannya juga bakal jadi bagus gitu istilahnya secara nutrisi dan lain-lainnya dia bisa bertahan tuh karena nutrisi pas di rahimnya juga mungkin diperhatikan ya. Diperhatikan. Oh aku baru tahu tuh guys kalau yang kayak gitu-gitu. Aku emang gak ada niatan buat jadi breeder sih, cuman ini adalah hal yang buat pengetahuan kita aja juga sih Kak. Ini penting juga sih, menarik sih guys. Ini kayaknya penonton udah pada kesel, pengen pada dimainin ya. Kita sambil ngobrol sambil mainin ya. Boleh deh Kang. Kita keluarin yang ini dulu nih, yang lahiran Maret. Boleh. Oh, Ya. so sebaik ini Pak Dok. Oh iya ya. Nah, bisa disium. Bisa kaget sih aku. Ini dinamain satu-satu Kang ini semuanya. Nanti sama adopternya biasanya. Tapi kalau kenal Mas ya Kang per karakter per satu. Dari muka pasti udah kelihatan. Udah kelihatan ya? Ini saya tahu, ini yang punya orang Jakarta udah ada dari mukanya gitu. udah kelihatan. Ya ampun, iya ya, aku bisa baik banget kayak gitu ya. Guys, ini bener jarang loh guys kalau yang kayak gini guys. Itu belum ada yang punya. Sini, ini agak pemalu dikit. Agak Sini, pemalu bentar. nih. Mana orang asing, tapi baik. Ya ampun nih, baik sih bener sih. Nah, kita sambil Malu-malu main dia, bola. guys. Pakai bola dia ya, bener Sang. Oh itu langsung keluar kan? Tuh. Main bola. Nah ini udah nih. Cuman emang karakter kucing kayak gini mah jatuhnya memang bukan yang kayak dielus-elus. Ya, nggak kayak Persia nggak gitu bisa ya. Gitu, nggak bisa ya. Ini paling tahan, yang ini semenit lah kalau digendong. Tuh.
Semenit. Tapi semenit juga udah luar biasa sih ya. Luar biasa. Ya. Oh. Ya ampun guys. Ya ampun seru banget sih. Ih, tanpa Ini khawatir usia guys. 3 bulan lewat yang sudah 2 kali vaksin. Ini dia mau ngincer kaki saya ini dia. Tapi Iya, gitu bener-bener. doang, nyentuh-nyentuh doang. Kok Iya, dia pengen kenal bener-bener. aja tuh. Iya benar. Oh iya guys. Ini kuku dan lain-lainnya juga berarti Potong. emang di ini ya dirawat dipotong Iya, ya. dipotong. Cara motongin dia nggak bisa, kan kucing biasa aja dipotong langsung gini kan nggak bisa diem. Iya, Apalagi benar-benar. dia. Ya, gimana Jadi ya caranya caranya? sambil disusuin. Oh, Kita gitu. nyusuin, kiper kita guntingin. Jadi dia teralihkan perhatiannya. Kayak aku tuh nggak masuk akal gitu kayak kucing segede ini disusuin tuh kayak udah gede gitu kelihatannya. Padahal dia Nanti masih kita 3 coba bulan susuin ya. Nah, kita rilis yang lahir April. Di sini ada yang Judas. Nah, nanti yang Judas kayak gimana biar dia keluar. Biar dia keluar terus gue ada di sini. Guys, gak apa-apa, Ini guys. betina paling baik di yang April. Oh. Oh bener Nah, kalau yang Judas nggak bisa diginiin. selesai itu masih dicakar. Ya, lagi. pasti dia nggak mau dipegang. Tapi yang Judas juga dia nggak langsung keluar duluan ya? Ya. Nah, ini jantan paling baik di yang April. Oh iya. Oh, Ya ampun. gitu. Tuh yang Judas mah mau keluarnya juga pelan-pelan. Iya ya dia. Jadi ini setengah Judas yang ini. Oh ini setengah Judas nih. Yang itu Judas banget. Oh, yang ini Judas banget. Tuh, Oh, tapi dia lagi gitu. santai tuh guys. Kayaknya ngeliat vibes kita orang baik kali. Tapi dia tetap gak mau keluar ya. Maksudnya gak mau keluar langsung kayak bareng-bareng yang lain ya dia. Ini emang setiap hari Kang dikencarin seperti Ya, sehari minimal 2 kali dia ngerilis energinya. Karena dia itu kalau di habitat aslinya, jarak tempuhnya bisa sehari bisa 20 kilo, Pak Dok. Oh gitu. Dia Iyalah. kayak muter-muter aja. Ya, dia kan exploring gitu ya. mini cheetah, pelari tercepat juga, salah satu kucing yang larinya tercepat. Iya iya iya. Oh itu mereka lagi main tuh. Iya iya iya. Nah, kalau energinya nggak dirilis, kasihan. Oh kasihan ya. Dia stres juga mungkin ya nanti ya. Ya, sama dia itu karena masih kitten gini perlu banyak main supaya kakinya tuh makin bagus. Oh oke. Gitu. Oh guys ini keren banget sih, luar biasa sih guys. Tuh, yang Sampai Judas kayak- tuh masih gitu. Iya yang Judas mah Nah, ini yang 6 Mei paling bontot. Alhamdulillah semuanya nggak ada yang Judas. Nah, sebenarnya Rezeki kalau ini nggak ada yang kalau adopter mau ambil tuh enaknya justru dari umur mau vaksin pertama, Pak Dok. Oh gitu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Lebih cepat bonding karena masih on. Oh iya benar juga sih. Nah, bedanya dengan yang udah 2 kali vaksin, dia kalau pindah ke rumah adopter barunya masih banyak mikir. Oh iya, Untuk iya. adaptasi dengan lingkungan dan orang baru. Mungkin emang dia karakternya mah jinak. Mungkin di sana Iya. juga dia bakal jinak. Tapi yang namanya awal-awal dia baru Betul. pindah kayak ini di mana nih gitu. Nah, Ya, tapi tuh. kalau baru 2 bulan gini, vaksin pertama masih on. Semua orang bisa langsung angkat begini. Coba Pak Dok di bawah. Iya, iya. Langsung angkat aja. Pede aja ngangkatnya Oh, iya, tuh. ya. Nah, sekarang Pak Hai. Dok, coba angkat yang 3 bulan tuh yang itu. Coba aku Nih, yang 3 angkat bulan. ya. Ada bedanya nggak? Yang Coba. ini ya. Nah. Yang mana Kang? Yang paling jinak? Yang tinggi aja. Enggak, Yang ini ya? jinak juga kok yang 3 bulan. Ini jangan mah pokoknya- enggak. Itu yang Judas. Ini nih, yang ini nih. 3 bulan. Yang Judas. Atau yang ini aja Pak Dok. Mana Nah, no? ini 3 Oh, bulan. Ini 3 bulan. Hai. Oh, langsung gendong. Nah. Ah, iya. Oh. Oh, dia Ada perbedaannya. ada ini ya. Dia ada perlawanan lah ya. Ya, karena ya. karena dia udah lebih ngerti, jadi mesti butuh waktu untuk adaptasi. Sehari lah. Bener. Si Judas mah emang dia di pojokan gitu ya. Pojok. si Oh emang Judas. gitu karakternya ya dia ya. Bisa diubah gak sih karakter kayak gini Kang? Susah. Susah ya. Bawaan sama Tapi Judas. dia nggak bakalan nyerang tiba-tiba orang karena pada dasarnya iya. dia kan hasil hand feeding. Bener sih, sejudus-judusnya dia tuh bukan yang emang judus buat langsung tiba-tiba nyerang gitu, enggak ya berarti ya. Emang Karena dia kan waspada lahirnya aja. nggak di hutan, kecuali kalau di hutan. Oh, lebih ke waspada aja, dia kayak gak percaya, trust issue dia sama semuanya. Nah, jadi buat teman-teman di rumah kalau ada yang budgetnya lebih low, Iya. ngambilnya bisa yang Judas. Oh, yang Judas ya bisa Cuman dibilang. cocoknya buat display, Pak Dok. Iya sih, bener-bener sih guys. Bukan buat lucu-lucuan bisa gini lah. Iya Nah, sih. bukan buat bisa gini-ginian, Iya ya. gitu. Selesai udah teman-teman. Ini nggak bisa sama saya aja begini tuh, lihat. Tuh, Apaan sih nggak asik? gitu. Beda sama yang nggak Judas tuh. Yang nggak Judas mah di wall mukanya diciumin mau. Tapi ya rata-rata yang aku tahu mah begini semua sih rata-rata ya. Tapi sejudas-judasnya Iya. dia tetap masih bisa disusuin. Emang biasanya mah ya, yang rata-rata yang jurus aku lihat tuh bahkan dengan feeding pun nggak mau Nggak ya. mau tuh udah pasti dipegang nggak mau apalagi disusuin Pak Dok. Iya guys, wow ternyata seperti itu guys, seru banget ya. Ini ada Mas Ali juga ikut. Gimana Mas, menurut Mas nih? Mantep kan nih Mas kucingnya nih Mas? Bagus ya. Dia baru pertama kali nih lihat yang kayak gini-gini nih. Gila, aku juga pertama kali kalau lihat sebanyak ini guys. Ini bener-bener seru banget sih guys. Apalagi pada main, rilis energi. Wow, ini kalau jadwal nyusu ini biasanya sehari berapa kali Kang? Nah itu tergantung
umur. Umur ya, oke. Jadi kalau yang lebih bontot, lebih muda, lebih banyak nyusu. Oke. Kalau kayak gini nih baru 2 bulan mau vaksin Iya, pertama iya, iya. nih ya. Itu masih 4 kali Pak Dok. Oh, 4 kali. Sekali susu Nyusunya. berarti ada dosisnya juga, sekali susu beberapa ratus mili gitu Ya, ya. tapi dia udah bisa 100 mili nih. Oh, 100 mili Yang segini. 2 bulan ini. Nah, Maka- kalau yang udah 3 bulanan, makannya susunya yang berkurang. Oh, gitu. Karena makannya udah lebih banyak. Berarti kalau makan kayak gini dia udah mulai makan. Tadi kan ayam enggak tuh katanya. Ya. Belum ayam ya berarti ya. Itu tadi makanan basah dicampur dengan daging kukus kalau yang ini. Iya, 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 Kalau iya. yang udah 3 bulan bisa. Bisa ya berarti ya. Wow guys, menarik banget sih guys. Gila. Kalau jadwal makannya berarti udah juga nih. Kalau jadwal makan yang itu 2 kali sehari, pagi dan malam. Kadang juga dia suka ngambil besi seperti itu ya guys. Iseng dia mau mainan deh. Emang mau kucing kayak gimana juga pikirannya main sih ya. Bukan. Saya sering juga Pak Dok ajak ke mall. Ih, itu bisa dia. Pakai harness dituntun. Nantilah kalau suatu saat kita sih. ngonten lagi ya. Iya, mantap pas sih. kebetulan. Kang, tapi aku tuh jujur Kang, penasaran juga sama indukannya. Pengen lihat dong Kang indukannya Kang. Boleh. Lihat lah, lewat mana ya ini? Lewat sini Yang sini aja. aja lah ya, iyalah yang ini aja lah. Itu juga ada. Ini ada berapa sih indukan di sini Kang? Yang di bawah ada 4. Ah. Pokoknya total semua betina induknya ada 9. Iya, wow. Yang jantan induknya ada 3. Enakin tempatnya asli, enakin tempatnya ya. Keren ini guys. Jadi inspirasi juga seperti ini. Ini jantan, namanya Samson. Oh. Kalau untuk breeding begitu lihat orang asing. Tapi kalau mau orang yang biasa, karena kenapa dia sekarang begini? Dulunya enggak, lagi kecilnya. Iya. Karena udah jarang dipegang. Memang udah khusus juga breeding, Ya ampun, ini pejantan tangguh nih, Samson nih. Nah, tapi si Samson ini kalau di-treatnya sama cat lover, diemnya di dalam rumah dari kecil bareng sampai gede, nggak bakalan begini. Karena tiap hari dipegang. Iya. Kalau ini kan udah sama sekali sama kita kan cuman ngasih makan, kawin, ngasih makan, bersihin gitu doang. Iya, wow. Udah jarang dipegang. Kok udah segede ini beneran kayak ini sih. Tapi dia hising kalau ada orang asing doang. Kalau sama kiper saya enggak. Nah, ini yang betina namanya Inces. Samanya dia juga guys. Iya. Emang gitu ya. Gitu. Namanya Inces. Inces ini. Mau dikeluar Kayak kecil ini mah. betina. Emang lebih kecil kalau Ya, betul. betina lebih kecil. Mau dikeluarin? Boleh sih. Boleh. Tapi jangan kaget ya. Waduh, digituin kaget saya. Nah, gini aja tuh. Di sini aja diam. Dia nggak bakalan ngapa-ngapain kok. Nggak bakal nyerang. Yang penting kitanya nggak mendesak dia. Oh gitu ya. Jadi pada prinsipnya dia kenapa mundur gitu? Karena ini tempatnya kecil. Oh gitu. Kalau di villa udah lari dia. Oh iya, dia sebenarnya lari ya. Dia sebenarnya menghindar, nggak menyerang. Oke. Nah, karena dia posisinya terdesak, jadi dianya defense. Iya. Tapi mereka tuh maksudnya ngebreeding juga nggak digabungin terus sih? Nggak. Soliter satu-satu begini ya? Ya, satu-satu. Hanya kawin saja digabung. Oh gitu. Ada alasannya Kang? Pasti berantem kalau digabung. Kalau betinanya belum birahi, digabung, berantem betinanya bisa disiksa. Kalau si jantan mah pengen wae gitu ya? Jantan mah everyday. Ya, sama aja sih. Ya. Kang Iqbal gitu juga. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini? Teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Nih, ini hising-hising juga sebenarnya baik dia. Ini gede pisan, ini mah asli gede banget loh. Dia takut sebenarnya mah tuh. Keluar mah nggak mau dia. Kita di sini aja. Dia mah nggak mau keluar karena Dia kalau ini cari pintu kabur dia. tuh. Kalau keluar juga diem aja. Oh gitu ya? Kita diem di sini nih, Kang. Iya siap, saya diam di situ deh. Nggak bakalan nyerang tuh. Ya ampun guys. Gitu aja. Gila sih, tapi ini kayak menghadapi harimau kecilnya. Dia masuk lagi dia. Iya gitu doang. Karena pada dasarnya dia dari kecil kita urus. Ini udah gede aja kan otaknya udah gede mah kawin terus Pak Dok. Oh iya. Ini saya kadang manggil Kang Iqbal, kadang Pak Dok. Iya. Sama aja lah. Bebas lah ya. Iya. Wow guys. Wah gila. Kalau yang dulu kan katanya kan ngambil tuh 1 jantan 2 betina tuh ya waktu awal-awal banget. Masih ada nggak itu Kang? Betinanya 1 mati. Oh, yang waktu mati pada satu saat desi. melahirkan. Pas melahirkan mati. Resikonya 1 tinggi banget bertahan. sih. Ya, 1 Tapi ya kita udah dapat gantinya lah Kalau alhamdulillah. si jantannya itu, si jantan yang ini bukan? Bukan di sini, di Oh, atas. ada di atas ya. Lihat. Wow, lebih gede daripada ini apa? Lebih enggak? gede. Lebih gede Nah, bahkan. itu anaknya 1 tuh, anak jantan yang di atas yang gede. Saya keep memang namanya si Giant. Oh, si Giant. Oh, jadi si Akang juga di sini juga tetap ada yang buat diregenerasi ya? Ada, tapi tetap
gimana caranya saya kawininnya Ya. nggak inbreed. Udah inbreed ya. Oke. Tapi Nah, keren banget sih ini. tapi si Giant kalau mau kita syutingnya dari situ. Kalau dirilis dia suka ini anak-anaknya, ini anak-anak kecil. Anak-anak kecil diserang, dihantam dia. Dia dimarah-marahin dia. Dimarahin ya. Oh nanti kena mental ya si Kena anak-anak mental. ya. Ya ampun, si Giant. Nah saya sih sebenarnya pengen bisa ngajak ke rooftop karena indukan yang lagi hamil menyusui ada di rooftop. Iya. Cuman kalau ada orang asing masuk anaknya mati. Jangan. Enggak. Pasti di giwing-giwing Pak Dok. Di giwing-giwing Indonesia apa? Itu Di bawah-bawah lah gitu. di giwing-giwing itu udah bahasa Indonesia yang sangat KBBI gitu. Gak apa-apa. Nah. Tapi dianya awas dong, dianya jangan kesini dong. Oh. Nah ini namanya Giant. Oh Giant. Yang ini Valet. Wow guys, Yang betina Valet. sama Vali mah dia langsung ke gitu ya, merasa terancam ya. Ini Giant yang ini nih. Itu Giant. Oh yang Giant ini ya, iya sih. Nah ini anak Gede. jantan terbesar yang ada di atas. Oh gitu. Wah sayang dia lagi nggak di bawah, dia lagi giliran mau ngawinin yang di atas soalnya. Apa udah jangan deh kalau yang kayak gitu-gitu deh. Aku juga nggak mau yang beresiko. Tapi ini lah. lumayan gede juga sih dia. Ini gede ya. Berarti ternyata masih bisa gede lagi ya di Iya ini bawah baru 3 tahun ini umurnya. Ya ampun guys, aku nggak terlalu merhatiin banget sih. Nah, Biasanya jadi kalau dulu- gimana? Waktu di fase-fase yang sering mati itu ada yang survive hidup, selamat termasuk salah satu si Giant. Makanya 3 tahun yang lalu itu saya simpen ini. Nah sekarang dia udah 3 tahun. Oh gitu ya, iya. Ya musibah-musibah yang saya terima tetap saya masih bisa nyimpen lah Pak Dok. Iya sih. Jadi nggak waktu itu tuh nggak kepikiran karena kita lulu lantah, udah jual aja deh gitu. Bisa nahan dulu untungnya. Jadi masih ada generasi yang disimpan. Iya. Karena kemarin kan waktu awal kan 2 betina 1 jantan. Itu sempat beli lagi nggak Kang betina? Ya, jadi dulu saya sempat bantu teman-teman saya yang impor. Pakai CITES resmi gitu ya. Iya. Nah, jadinya saya mau kalau dari Thailand saya nggak mau. Nah, karena dia teman saya pakai CITES, Iya. jadi saya buyback. Oh aku paham. Saya buyback Iya, itu iya, kan iya. dia misalkan ini kamu mau terusin nggak ngerawat, udah saya karena saya banyak musibah, saya pengen struggle di sini, gimana caranya sampai saya nanti bisa. Oh jadi di waktu itu ngambil istilahnya tuh masih kecil-kecil, udah pada gede tuh karena barang mungkin waktu itu ngambilnya kali Ya. udah pada gede-gede. Nah, akhirnya udah gede saya dibeli buyback. gitu ya. Oh wow. Nah kalau nggak gitu keburu CITES-nya nggak bisa keluar, saya nggak bisa impor lagi karena CITES-nya udah susah. Oh sekarang tuh udah susah ya? Udah susah. Walah. Gitu. Wow guys. menarik Ya banget kecuali kalau sih. saya jadi penangkaran bisa. Iya benar. Kecuali Cuma nyetes. Ya mikir mau jadi penangkaran juga kayak cuman serval doang tuh Iyalah. masih mikir lagi ya. Nah, Kang, ya? kecuali gini ya. Gimana ini, tuh? ini sebenarnya saya dari teman-teman BKSD juga banyak yang kenal. Oke. Nah bisa nggak ya? Tapi nggak ada regulasinya sih. Orang-orang kayak kita gini itu dikasih kucing hutan endemik Indonesia. Oh kayak gitu. Iya barangkali gitu ya. Kita bisa bikin survive. Nanti hasilnya nggak usah dijual, saya lepasin. Soalnya emang sebenarnya tuh sekarang ini tuh banyak yang melakukan hal itu kayak ngambil anak-anakannya di Betul. pasar hewan kan banyak. Terutama ini Pak Dok, survive sih ya. macan dahan, macan akar, wah itu orang luar negeri itu peminatnya banyak banget. Makanya itu banyak yang bolong-bolong lepas-lepas ke luar negeri itu gitu. Oh iya. Karena Nah. mungkin macan-macan tersebut tuh kalau di mata mereka mah yang kayak gini meren Iya. ya. Kayak ini di mata kita. Value-nya tinggi banget. Nah, harusnya orang-orang kayak gini walaupun kita nggak berbadan hukum ya, nggak punya Iya. penangkaran, karena kita bisa punya kompetensi. Iya. Ini kamu tolong ikutin urusin, nggak apa-apa saya ngasih makan. Iya. Negara nggak usah, biarin. Oke. Ya sebenarnya bisa aja sih ditayangin ini sih. Mungkin ada teman-teman juga yang Kita nonton, merasa bela negara, punya kebanggaan. Iya sih, Kan bela negara kan bukan harus perang doang, Pak Dok. Bener sih. Iya sih, paham. Saya ambilin kucing hutan. Pakai cara kita sendiri lah ya. Nah, Iya. BKSDA ngasih ke kita nih, ini Pak kucing hutan, urus, breeding sampai beranak pinak, nanti kita lepas ke alam, bela negara. Oh iya sih, itu the best ya guys ya. Karena memang ilmu dan Kalau kita mau jadi penangkaran mah repot tuh, Pak Dok. bener sih. Tempat harus luas, harus keluar biaya gede. Iya benar. Gitu. Menarik Nah, sih. termasuk Alsat. Iya. Siapa aja pokoknya punya kompetensi itu. Iya bener sih. Daripada ngurus harimau orang lain ya, maksudnya negara lain nggak apa-apa. Tapi Iya, kan iya, kita iya, juga iya. punya kucing. Iya kita juga punya harimau Sumatera Iya. gitu. Ya kalau harimau Sumatera mungkin expertnya butuh inilah ya. Agak sulit lah Agak ya. sulit ya. Soalnya itu udah bener-bener Tapi kalau sekali ya. kucing-kucing seukuran serpa kayak gini, saya pun bisa. Kenapa kucing kayak macan akar, macan dahan kita nggak bisa? Pasti bisa. Bisa sih sebenarnya ya. Asalkan ada regulasi yang mewadahinya mungkin. Iya, karena nggak ada sih ya itu. Itu kayaknya harus dibikin dulu regulasi. Iya sih paham sih aku ya guys. Jadi Wah, saya seneng banget tuh kalau bisa Melakukan hal membudidayakan. itu ya. Iya, lepas ke alam makin banyak nggak punah itu. Iya sih bener. Oh guys. Oh ya ampun. Mereka tuh pada dilepas-lepasin kayak gitu nyantai aja lagi pada main gitu loh. Ya ampun pada Jangan masuk. Jangan Nanti kamu masuk. Kena mental nanti. Ayo li. Tadi kena mental terlalu deket sama si itu juga kena mental nanti ya guys.
Wow, jadi seperti itu seru banget sih ini. Ini kayaknya terdetail nih ya, dan ini kan kayak apa ya, terdaging ini Ya. mengenai serval ya. Hai. Nah, jadi intinya Pak Dok, saya itu senang karena sekarang udah 100% berhasil di tangan saya. Setelah dulu 4-5 tahun ke belakang mati-mati terus. Iya. Jadi itu saya bisa mengakomodir teman-teman di rumah yang pengen punya serval, nggak harus jauh-jauh ke luar negeri. Iya. Itu tuh satu kebanggaan Pak Dok. Bener sih. Jadi teman-teman juga memang kalau misalnya ada yang minat sama serval, apalagi untuk dipelihara ya, pengen yang baik-baik, pengen yang bisa dihandling gitu ya. Tuh. Cocok banget sih ya guys yang seperti ini. Kayak gitu guys. Ini menarik banget sih tuh guys. Ih ya ampun, aku juga kaget sih ada yang seperti ini tuh. Nanti Desember akan seperti ini lagi Pak Dok. Oh gitu ya? Karena yang berikutnya kan lahir-lahir. Ya, yang pada Nanti Pak Dok kalau main lagi ke sini Desember akan kondisinya dengan kitten yang berbeda tapi ukurannya akan segini-gini juga. Yang ini mah kali udah kemana kali ya? Amin. Oke. Kan tadi kan bakal dikasih tahu juga ya gimana menyusuinya guys ya. Ini lagi coba buat disiapin dulu mungkin ya. Oke, ya. udah disiapin. Oh, udah Saya disiapin ambilin. bahkan ya. Ini kita udah siapin susunya. Ternyata sekali nyiapin susu sebegitunya ya? Ya, itu Kurang malah itu ya? 800 mili. Oh, kurang banget itu ya berarti ya sebenarnya. 800 mili. Oh, tapi kan 8 ekor ya? Enggak, Iya. 10. Oh, 10 ekor ya? Airnya 800 mili, Hah? susunya jadi 1 liter jatuhnya. Oh iya. Itu kan 2 liter itu gelas takarnya. Ini apa nih? Maksudnya apa? Ini ritual apa Jadi ini? ini sarung tangan Oke. sebagai pointer buat saya ngasih ke adopter. Ini yang galak ya? Ya, ini salah satu yang Judas. Lihat kalau dikasih susu langsung nyamperin kan, ya kan? Ih, sumpah. Dan bisa diciumin. Tuh. Oh iya ya. Kalau lagi nyusu, Nyusuin anak. Aku juga kalau nyusuin anak gitu, nyusuin diciumin sama aku. nyusuin anaknya, nyusuin ibunya. Itu yang paling Judas. Gitu, memang gitu yang paling Judas. Jual mahal. Jual mahal ya. Tapi kalau saya deketin ujung-ujungnya mau. Kayak gini juga nih mirip-mirip. nih. Guys, lihat guys, ini kok bisa kayak gini ya? Kalau ini kan semi Judas ya, jadi masih nyamperin lah. Ya ampun guys, dia minum susunya juga bener-bener kayak ini banget ya, gitu ya. Nah, pada saat begini dipotongin kukunya, satu orang pegang. Oh iya pasrah sih. Setrek gitu. Cepet ya, gampang. Sama kalau dokter datang untuk vaksin. Oh iya benar. Kalau di vaksinnya nggak sambil disusuin, trauma sama suntikan, Oh iya. sama suntikan trauma sama dokternya marah, trauma. Jadi setiap dokternya datang pasti dia lari. Oh gitu ya. Selesai. Ingat dia. Ingat dia ya. Oh ini si dokter nih gitu kan. Nah. Kalau kayak gini dunia serasa dia dan susunya aja. Jadi nih netizen, Cepet banget, netizen di rumah kalau ambil yang Judas kayak begini, deketin ke kandang kalau kita mau masukin, jangan sampai nunggu susunya habis. Oh dia susunya habis tuh karakternya keluar lagi. Ya, nanti kita susah lagi masukinnya tuh. Banget. Caranya begitu. Gila cepet banget loh guys habis guys. Ya, kita sekarang menuju yang paling Judas, tapi jangan banyak gerakan mendadak. Coba ambilin, Pak. mendadak nih guys. Si Judas males banget lah di ujung sana guys. Makan telur dadar beda ntar dah. Tapi ini tuh istilahnya kita mau ngasih tahu yang sejudes-judesnya juga bisa diperlakukan seperti ini. Ya karena dari 2 minggu kan udah hand feeding, Pak Dok. Iya tuh guys lagi dikasih ya. Tutupin lagi. Ini yang nyusuin berarti kalau sehari-hari mah Saya, kiper saya nggak ada yang nyusuin. serius. Iya. KPP semua ini semuanya. Semua. Ya ampun. Terus kipernya berarti lebih ke ajak main sama ngerawat kebersihan Merawat, dan lain-lain. kebersihan Ya? dan lain-lain. Nah ini caranya pelan-pelan. Oke nih. Ini disimpan dulu. Ini guys, ini guys. Karena dia nanti lari kabur, nanti kita repot ngejar-ngejar. Oh, gitu. Jadi susunya dideketin. Oke. Ayo. Ih, males caranya banget. gini. Ih, males Ayo, banget. tunggu. Pak Doknya jangan jalan-jalan dulu. Oh, oke. Dia curiga sama Pak Dok jalan-jalan. Iya benar-benar. Ambil. Nah, Idih. tuh. Dilahun juga bisa. Dilahun bahasa Inggrisnya naon? Bangku. Iya. Ini diciumin juga bisa. Tuh. Dih, males banget. Ternyata dia kayak gitu guys. Ya. Kalau saya colek-colek, Marah. juga, tetep marah dicolek marah. Marah kalau sama orang lain. Oh, gitu. Nah ini masih bisa diguntingin kukunya sama istri saya yang udah kenal. Oh berarti istri juga sebenarnya juga ada mereka juga suka juga ya? Ya kalau main-main doang sama kalau saya minta bantuan untuk gunting kuku. Ini ada fungsinya Kang ini Kang. Maksudnya apa nih Pak? Ya supaya tangan kan nggak lecet, kukunya kan lumayan walaupun diguntingin. Oh iya sih dia juga tetap kayak mencengkram ya? Iya mencengkram. Nah dia mulai curiga tuh sama kameramen. Gini kalau yang Judas peka dia. Oh iya matanya tadi kadang suka ngelirik terusnya kayak dia jadi aware gitu dia. Lebih aware. Ya ampun guys kacau sih. Nah jangan lupa didekatin ke kandang supaya nanti kita nggak lari-lari nangkepnya. Wow. Oh. Diam, jangan gerakannya pelan-pelan. Ya Tenang. ampun guys ya ampun. Oh, ini yang lain kan belum nyusu. Oh iya benar yang lain juga mau ada nyusu. Tapi yang lain tuh, oh ya ampun guys lucu. Oh, mau habis kan? Pinter banget. Oh,
Nah, cepet-cepet lah kita deketin ke kandang sebelum dia error. Baru Tuh. dia error. Ya, udah nyusu kenyang diem tuh. Oh iya bener dia. Nah, kalau yang ini, waduh dengan sangat gampang itu mah. Sini. Nih contohin yang bener-bener ini ya guys, yang bener-bener udah bonding, yang udah baik banget. Yang memang Videoin ya, bukan Pak. bonding sih, emang karakternya aja dia kayak gitu guys. Nah, bahkan yang gede pun kalau memang karakternya baik, ini kan lebih gede ya 3 bulan Iya, ya. bener-bener. Oke, ini kita skip dulu, kita tunjukin dulu yang Gede ya. yang paling gede nih. Ayo. Tapi si Kang inget Kang mana yang udah dikasih makan inget. Ingat lah. Nih. Wow. Tuh. Oh iya. Ini. Oh iya. Oh. Ya kan? Iya iya iya. Wow guys. Udah enak. Karena dia memang pada dasarnya sifatnya nggak judes kayak yang itu. Udah susah kalau karakter. Oh iya. Nah, makanya kita fair. Iya, iya, Jadi buat teman-teman itu apa sih Kang bedanya harganya yang 150 sama 100 kok bedanya jauh banget? Iya, ya iya, karena iya. karakter. Iya sih bener-bener guys ya. Gitu. Tuh lihat, ini kan ngevakum. Oh ngevakumnya dia. Sabar. Wah untung vakumnya di dia ya. Coba vakumnya dia yang tadi selesai udah kita. Selesai. Ini saking nyedotnya kenceng Kak, Pak Dok. Tuh. Oh iya bener-bener. Gila guys nyedotnya kayak gitu ya. Ini sampai di umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau tiap hari kita kayak gini, nggak bakal berubah. Akan gini terus. 3 tahun didotin. Didotin. Masih mau dia. Saya ada videonya. Kalah saya kasih pada Parah video. sih itu dia emang nyedotnya biasa aja itu. Gila guys. Kayak gak makan 2 minggu dia guys. Kayak gak makan 2 minggu dia guys. Keranjingan banget. Ini parah. Biasa aja. Ya ampun guys. Ini kalau digigitin loh. Gantian gigit dia. Ternyata di telinganya tuh kayak ada mata gitu guys. Ya, Kayak ini seakan-akan- buat kamuflase supaya predator yang mau nyerang dia Iya. lebih awas, lebih hati-hati karena disangkanya dia lagi liatin dia. Padahal predator dia. Biasa yang ngelakuin gitu kan. Tapi kan kalau di habitat aslinya ketemu hyena mati dia. Oh iya ya. Kan di Afrika ketemu Iya, benar-benar. ketemu singa mati juga dia. Iya bener-bener. Atau citah lah ya. Iya bener-bener. Nah itu disebutnya bisa jadi mini citah juga. Iya sih. Mungkin ini berapa ukurannya ya? Mungkin 4 kali citah lah kalau udah dewasa. Oh iya iya. 3 kali tuh kan segede gitu tuh. Iya, bener-bener. Ya mungkin citah 3 kali dari itulah besar. Iya. Berarti 1/3 ya. Sepertiganya betul. Oh guys, udah mau habis aja nih guys. Seru banget Nah sih. karena dia yang karakternya baik, kenapa lebih lama, lebih santai. Kalau dia memang yang judes itu buru-buru jadi cepat. Pengen cepet selesai aja Antara gitu ya? takut juga kan. Ya ampun. Tuh, kalau nggak pakai sarung tangan lumayan. Kok kerasa sih. Oh. Jadi aku Udah paham habis, sih, udah guys. habis nak. Jadi maksudnya tuh emang kalau secara harga kan sebenarnya tadi juga kita belum sebut dan disebut juga sama Cafe Bikan. Oh iya, saya 100 malah sampai- saya sebut ya, benar? Iya. Nggak apa-apa, tanggung. Iya nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Kalau- Orang-orang juga udah pada tahu sih. Iya orang-orang juga udah pada tahu memang kalau kucing kayak gini tuh aku juga tahu pasti ya, harganya emang di atas 100 guys ya kalau yang kayak gini-gini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau yang karakternya cuma buat display aja yang 100 tuh ya model-model kayak tadi. Tapi kalau misalnya udah isi jinak-jinak itu 150-an guys di sini. Kayak Supaya nggak gitu lupa, sih. kita yang satu nih. Nah ini yang masih available nih. Baik, kalau yang tadi yang disusunnya tadi itu udah berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta dia ya nanti Besok naik lah. travel Baraya ya dia. Enggak dong. Enggak dong. Ya ampun guys. Hai. Tuh kalau ini masih bisa berani megangnya, tangannya baik guys. Kalau yang tadi mah selesai kayak tangan saya guys. Tangannya nyentuh-nyentuh. Oh ya ampun lucu banget sih kamu. Kayak dikir deh mukanya melihat apa-apa. Tapi di rumah ada kucing. Ada. Apa aja? Kucing biasa aja sih. Punya berapa ekor? Cuma seekor kan? Cuma seekor saya kucing. Nah, benernya ya, pelihara kucing itu tuh kalau pengen sehat tuh jangan banyak-banyak. Iya. Kecuali kalau breeder ya susah ya kalau Ya, breeder kalau kan. breeder, gue emang Tapi kalau tujuannya itu kalau kan. cat lover Iya. itu tuh maksimal tuh 2 lah supaya ada temennya doang. Oh gitu ya. Karena sebenarnya kan perhatiannya kita jadinya nggak Kebagi ya, kebagi, ngasih makan, tapi satu tapi kualitas bagus puas sudah. Iya benar-benar. Atau kalau mau ya kucing rumahan sekalian yang biasa. Biasa sih yang kayak saya sih kayak gitu biasa-biasa. Tapi susah sih kalau udah kolektor mah apa aja pengen. Oh iya benar-benar. Apa nak? Ya ampun. Nggak sabar. Iya saya kapan kata dia. Mau main bola. Kalau di kandang mah berarti nggak dikasih bola. Bola mah kalau di luar aja Di gitu. luar, Di rumah iya. udah gitu ya. Kan ini di kamarnya nggak dikandangin, dilepas juga kita ada kamar khusus. Oh gitu. Kasihan kalau ini mah cuma dikandangin. buat kayak. Ini buat kayak kita mindah-mindahin doang. Iya sih. Udah segede ini ya benar. Jadi kita ada cat room khusus buat kitten. Wow, aku kayak nggak terima ini dibilang kitten teh kayak nggak terima saya kan jadi kayak gini dibilang kitten. Nah ini kalau sebenarnya umur 3 bulan ini udah kayak mirip kucing dewasa domestik ya. Iya, sih makanya dibilang kitten enggak sih kayak badannya nggak kayak kitten pada umumnya, tapi emang kitten dia. Ya ampun tuh udah. 3 bulan ya, 3 bulan setengah lah ini. Iya
bener sih. Tadi aku tuh bener-bener kayak menyadari ya, dia minum susunya tuh lebih nyantai ternyata Lebih nyantai, karena dia nggak takut. Iya benar. Nggak was-was. Kalau yang Judas antara haus sama takut. Harus dihipnotis kayak yang Judas. Untung nggak keselak dia. Bener sih, iya. Ini kurang sih dia 100, ini memang tapi makannya udah banyak dia. Iya. Bagi-bagi. 100 ml itu kurang guys. Nah, kalau tujuannya saya keep buat breeding, saya udah kasih daging merah ini. Oh gitu. Daging merah. Udah digembleng Ya, nutrisi karena gini ya. sih, ini rahasia juga dari hasil dari Afsel ya. Ini kalau kita lama-lama nih semua rahasia yang tadi kebongkar semua. Sebenarnya Sianin 100 Ndre. Sebenarnya ya, kalau dia hidup dari kecil tanpa gede nggak dikasih daging merah, ya berarti kan mentah. Iya. Entah mau disembelih dulu, entah dipotong-potong atau baru disembelih dikasihin. Iya. Yang penting dia makan darah merah. Baru tingkat hidupnya akan panjang dan lebih sehat. Oke, nggak usah direbus berarti ya? Nggak usah. Oke. Nah, kalau saya nge-treat untuk yang buat breeding harus begitu, nggak bisa direbus. Oh kayak gitu ya berarti ya? Karena nanti dia nggak punya anak-anak yang sehat. Wow, ya sih. Soalnya emang merebus sesuatu itu tuh ya ada nutrisi yang hilang lah istilahnya kan. Nah, cuman doktrin di kita entah apa, entah mindset siapa, yang pasti banyak kepentingan. Alasannya supaya terhindar dari berbagai macam bakteri dari daging merah. Betul. Mungkin kerjasama juga dengan pabrikan. Oke. Karena mungkin endorse dan lain-lain. Oke. Makanya sarannya pakai cat food kan. Ya. Nah, padahal kalau saya sebagai breeder, menurut saya nggak sehat kalau selamanya dia makan itu. Oke, iya, Karena kucing ini diciptakan Tuhan kan karnivor. Iya benar. Masa dia di habitat aslinya masak sendiri si serval ini? Oke lah kalau kucing ras udah Domestikasi lah. ya udah domestikasi. Nah, kalau si serval ini kan nggak masak sendiri. Benar. Jadi mesti mentah. Iya sih, iya. Gitu. Tapi tetap saya pun mengakomodir para adopter yang pengen diajari makanan pabrikan, ya saya ajarin. Tetap bisa. Nggak bisa ya. Tetap bisa, nggak usah khawatir. Nah, cuman karena saya breeder aja, jadi saya harus kasih dia disesuaikan dengan makanan menu yang ada di habitat aslinya. Ampun nih guys. Ini jantan terbaik ini di yang April. Kenapa Ini paling tuh? baik nih. Oh paling baik Yang bisa yang bisa digendong sampai 5 menit. Oke. Tapi dengan syarat kalau dia udah lagi nggak lapar dan nggak haus ya. Iya. Kalau nggak haus mah dia pengen turun nih. Bener sih. Oh benernya yang gede-gede kayak gitu langsung pada penyok guys si dot ini. Dot Royal Canin ini emang dot buat kucing ya Kang ya berarti ya. Kayak gini guys kurang lebih ya kegiatan sehari-hari. Susunya mah bisa apa aja mereknya. Asalkan ini aja buat kucing ya. Ya, Ya. Wow. Tuh guys. Ya ampun. Tapi nyantai sih bener sih beda sih. Beda sama si panik. Dikasih air putih. Air putih kan buat kesehariannya. Jadi gini, selama dia masih nyusu nggak perlu air putih. Oh gitu. Sebenarnya. Iya. Karena kan air susu juga kan pakai air putih kan ya. Iya. Nah, kecuali kalau udah yang nggak disusuin buat breeding ya air putih otomatis. Iya. Paling saya kasih susu seminggu sekali 2 kali. Itu kan ada Pakai kotak mangkuk. biru itu buat pupnya dia. Iya. Gitu. Oh sama aja dia. Sama. Tetap cari pasir. Kan dari segede gini udah diajarin dari 1 bulan diajarin di pasir. Nah, cuman enaknya nggak pakai pasir gumpal. Padahal Oke. pakai zeolit. Oh pakai zeolit. Jadi dia bisa cuci jemur lebih irit. Iya. Sekarang kan cuma 25.000. Iya, Kalau pasir gumpal 150.000 yang bagus. Iya sih. Habis. Iya, habis sih. Iya. Sekali berak habis sudah itu. Jadi ini buat teman-teman di rumah ya, kalau piara serval pakai zeolit itu, yang penting ada backup, ada 2 box dan 2 pasir. Iya. Satu yang telah pakai kan pasti basah sama pipis. Iya. Pupnya dicomot. Nah, si pasir zeolit yang kepipisan itu disiram air mengalir pakai deterjen, pakai sunlight lah, guys, yeah. atau Wipo. Jemur, besoknya pakai lagi. Oh itu bisa dipakai sampai ribuan. Sekarang nggak bakalan habis sebulan, paling menyusut dikit-dikit lah. Nyusut ya pasti itu kan ada aja yang nyusut. Itu lebih irit. Kalau buat breeder kayak kita gini, wah kalau kasih pasir gumpal nggak boncos. Nah jadi itulah guys ya untuk keseharian Feby dan juga teman-teman yang memang berminat juga ya, ini nanti kontak dan lain-lainnya aku taruh di deskripsi di bawah sama pin komentar ya. Ini kan memang udah waktunya minum susu, jadi memang harus diselesaikan ya. Sekian banyak ekor ini ya guys, jadi ini pengen disusuin dulu satu. Dan ya sekali lagi ya buat teman-teman yang berminat, nanti kontaknya ada di deskripsi juga pin komentar di bawah guys, kayak gitu. Oke Kang, tuh kalau kayak gitu malah Sama-sama. ini panjang banget ini video, nuhun pisan Kang ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Ini Atur ya, guys, ya. nuhun. Kalau Kang Iqbal nama pemirsanya apa? Nggak ada. Iqbales. Guys, Iqbalers tuh kayak balers tuh kayak apa gitu ya. Iya ya, terima kasih ya guys ya udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan di share ke teman-teman kalian sama kucing serval ya guys ya. Aku Iqbal pamit, Kang Feby juga pamit. Bye bye. Thank you guys. Nuhun ya Kang. Oke, sama-sama.